Bab 538. Beri aku kekuatan. Ekspresi wajah Jimmy tidak terlihat panik meskipun ia telah melihat Erik tengah bergegas ke arahnya. Jimmy lalu mengarahkan tangannya ke atas dan mengeluarkan sebuah segel, lalu melemparkan segel itu ke arah depannya. Akan aku perlihatkan kepadamu bagaimana kemampuan orang yang telah mencapai fase kesempurnaan, kata Jimmy sambil tersenyum. Namun senyuman pada wajahnya itu seketika menghilang, karena tinjuan dari Erik itu berhasil menghancurkan segel yang baru saja ia lemparkan tadi. Bagaimana mungkin? Ekspresi wajah Jimmy seketika berubah dan dirinya pun berjalan mundur beberapa langkah. Ia bahkan bisa menghancurkan segel itu. Wajah Jimmy terlihat begitu pucat dan dia merasa begitu terkejut akan hal ini. Apakah ini adalah fase kesempurnaan yang sudah kamu capai? Kata Erik sambil tersenyum, aku bahkan mengira kamu sangatlah hebat. Jimmy mengerutkan keningnya dan merasa begitu terkejut akan hal ini. Grand Superior Master ini sepertinya bukanlah master yang biasa, kata Jimmy di dalam hati. Setelah itu, dia pun mengangkat jari tangannya dan terlihat sebuah cahaya muncul pada ujung jarinya. Cahaya yang ada pada ujung jarinya itu mulai menyebarkan sebuah energi yang menyeramkan. Teknik rasi bintang, teriak Jimmy dengan suara yang keras. Cahaya yang ada pada ujung jarinya itu seketika mengarah ke arah Erik. Erik segera menghindar dari cahaya itu. Pada saat ini, cahaya yang berhasil dihindari oleh Erik itu kembali terpancar ke arah Erik. Erik mengerutkan keningnya, cahaya ini sepertinya sedang mengikuti dirinya. Erik menghindari cahaya itu di tengah udara dan cahaya itu tetap saja mengikutinya dari belakang tubuhnya. Jimmy lalu mendengus pelan dan tubuhnya seketika bergetar. Saat ini, sebuah pedang cahaya tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menggenggam pedang itu dengan erat sambil terbang ke arah Erik. Hanya dalam sekejap, langit seperti terbagi dua karena energi pedangnya itu. Pedang cahaya dan juga teknik rasi bintang yang dikeluarkan Jimmy itu menyerang Erik dalam waktu yang bersamaan dan Erik sepertinya tidak lagi bisa melarikan diri. Duar. Kedua ilmu sihir itu meledak setelah menabrak tubuh Erik dan menghasilkan sebuah cahaya yang sangat terang. Jimmy tersenyum dingin dan berkata, ini adalah kemampuan dari orang yang sudah mencapai fase kesempurnaan. Shit. Setelah Jimmy mengucapkan itu, seketika terlihat sebuah cahaya berwarna emas keluar dari tengah ledakan itu. Ekspresi wajah Jimmy seketika berubah dan dia pun berkata dengan terkejut, bagaimana mungkin? Brak. Jimmy sama sekali tidak memiliki waktu untuk menghindar dan dia langsung dihantam oleh sebuah tinjuan berwarna emas. Tubuhnya langsung terbang jauh dan jatuh dari ketinggian setelah tinjuan itu mendarat pada tubuhnya. Darah segar yang keluar dari dalam tubuhnya terlihat jelas di tengah udara. Semua orang yang ada di tempat itu mulai merasa panik dan mereka menyadari bahwa tidak terdapat luka apapun pada tubuh Erik, selain pakaiannya yang sedikit robek. Kamu hanya menguasai kemampuan ini dan kamu bahkan berani menentang aku, kata Erik dengan nada dingin. Jimmy segera bangkit dan mengulurkan tangannya untuk menarik kembali pedang cahaya itu. Kamu memiliki fisik yang sangat kuat, kata Jimmy dengan nada dingin. Jika aku bisa mendapatkan tubuhmu, maka kemampuanku akan meningkat satu level lebih tinggi lagi. Aku bahkan bisa mencapai titik puncak. Cahaya putih yang ada pada tangannya itu seketika berubah menjadi cahaya merah. Aura ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah pernah berjalan di tengah ribuan mayat. Dulunya, Jimmy juga pernah ikut berperang dan Erik juga tidak merasa asing akan aura yang dimiliki Jimmy ini. Stete. Saat ini, Erik juga mengeluarkan energinya dan sebuah pedang bercahaya merah seketika muncul di tangannya. Yang mengejutkan adalah pedang ini merupakan pedang yang patah. Menggunakan pedang yang patah, kata Jimmy sambil tersenyum. Pedang yang patah ini sudah cukup untuk mengalahkan kamu, kata Erik dengan nada yang dingin. Pedang yang ada pada tangannya itu merupakan pedang Kingtong yang patah waktu itu. Energi Ki yang dimiliki Erik mulai mengalir masuk ke dalam pedang dan membuat pedang Kingtong itu bersenandung keras di tengah udara. Jimmy lalu menggigit jari tangannya hingga berdarah dan meneteskan darahnya di atas pedang miliknya itu. Setelah meneteskan darah pada pedang itu, pedang tersebut langsung diselimuti oleh energi pembunuh dan hal ini membuat semua orang merasa terkejut.
Teknik 1000 penggalan. Setelah Jimmy berteriak, ukuran pedang yang ada pada tangannya itu seketika membesar berkali lipat. Energi yang menyeramkan mulai terpancar dari atas langit dan menyerang ke arah Erik. Erik lalu mengarahkan energi ki miliknya sambil berkata, jurus 13 tebasan, tebasan ketiga. Di saat yang bersamaan, sebuah energi menyeramkan juga menyelimuti pedang milik Erik. Kedua pedang itu mulai mendekat di tengah udara. Saat ini, Alexander sedang berada di kejauhan dan tengah menuju ke tempat mereka berada. Ketika ia melihat dua jenis cahaya pada langit, dia pun berkata dengan kebingungan, ini adalah teknik 1000 penggalan. Kapten Y, kamu mengenal teknik ini? Tanya sekretaris Alexander. Alexander menganggukkan kepala dan berkata, teknik 1000 penggalan merupakan salah satu teknik yang dikuasai oleh orang yang telah mencapai fase kesempurnaan. Setelah mengatakan itu, Alexander pun mendesak sang supir, lebih cepat lagi. Saat ini, kedua pedang itu sudah tertabrak dan terasa seperti sebuah bom besar yang meledak. Hal ini membuat semua orang merasa begitu tersiksa. Yang merasakan efek terbesar dari serangan ini adalah tempat seni bela diri Beidou. Tempat seni bela diri ini langsung roboh dan para murid yang belum sempat melarikan diri itu langsung tewas karena tertimpa bangunan. Brak! Energi mulai terpancar ke segala sisi dan ekspresi wajah Jimmy seketika berubah setelah dirinya menatap ke arah langit. Dia melihat pedang dengan teknik 1000 penggalan miliknya itu langsung hilang tertelan dan saat ini, pedang dengan jurus 13 tebasan itu tengah mengarah ke arahnya. Jimmy segera menghindar ke sisi lain, meskipun dia bisa menghindar dengan cepat, namun ia tidak bisa menandingi kecepatan cahaya pada pedang tersebut. Pedang itu berhasil menebas salah satu tangannya. Darah segar telah melumuri sekujur tubuhnya dan Jimmy merasakan kesakitan yang luar biasa. Shit! Erik menyimpan kembali pedang Kingtong miliknya itu dan bergegas menghampiri Jimmy. Dia lalu menggepalkan tangannya dengan erat dan menghancurkan segala energi yang ada di bagian bawah kaki Jimmy. Semua orang yang ada di tempat seni bela diri Beidou itu merasa begitu terkejut. Bukankah Jimmy dijuluki sebagai master pedang terhebat? Kenapa dia bisa dikalahkan seperti ini? Tuan Qin tidak terkalahkan, teriak beberapa orang lainnya yang datang untuk menyaksikan pertandingan ini. Erik mengerutkan keningnya setelah menatap ke arah reruntuhan itu. Dia bisa meraih energi Jimmy dengan mudah, namun energi ini tidak melemah dan sebaliknya kecepatannya semakin meningkat. Erik menggunakan Dark Eye menatap Jimmy dari dalam tanah. Dia melihat kalau di tengah reruntuhan itu, sebuah cahaya menyelimuti tubuh Jimmy dan cahaya itu membentuk kembali kulit serta daging yang telah hilang pada tubuhnya. Pada bagian luar tubuhnya juga diselimuti oleh sebuah lapisan kulit berwarna hitam. Apa ini? Kata Erik dengan pelan sambil mengerutkan keningnya. Saat ini, Jimmy pun menampakkan wujud aslinya. Seperti dugaannya, tubuhnya sudah dibungkus oleh sebuah lapisan kulit berwarna hitam kilat dan terlihat sedikit menyeramkan. Jurus berubah wujud Orochi. Saat ini, Jimmy berteriak keras dan kulit pada tubuhnya itu memancarkan cahaya yang sangat terang. Saat ini, Jimmy sedang berlutut di atas tanah sambil mengucapkan sesuatu pada mulutnya. Semoga Orochi bisa memberi kekuatan kepadaku. Jimmy terlihat seperti seorang biarawan yang sangat taat akan agama dan ia terlihat sedang berdoa. Saat ini, sebuah energi yang bukan merupakan miliknya pun muncul di permukaan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.